Rumah Sakit Pusat Obat Nasional Kementerian Kesehatan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nomor 15/M tahun 2013 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya 1. Dr. Ratna Rosita MPHM sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. 2. Dr. Supriyantoro SPP Mars sebagai Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Struktural Eselon 1 terhitung sejak saat pelantikan. 1. Dr. Supriyantoro SPP Mars sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. 2. Profesor Dr. Akmal Tahir SPUK sebagai Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kepada mereka diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan 34 sampai dengan 62/Menkes/SK/1 Romawi /2013 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1. Dr. Selesma Heriawan Sujono SPPD sebagai Direktur Utama RSPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSAB Harapan Kita Jakarta. 7. Dr. Didi Danukusumo SPOGK sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSAB Harapan Kita Jakarta. Dr. Hari Santoso SKMM Epid sebagai Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Bersedia disumpah dengan cara agama apa? Islam. Ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan pegawai negeri bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Shanti 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 Om. Setelah berita acara sumpah jabatan pejabat eselon 1 dan penandatanganan fakta integritas dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan pejabat eselon 2 secara simbolis oleh pengangkat dan pengambil sumpah, disaksikan oleh Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada pejabat yang namanya kami sebutkan, dimohon untuk maju ke depan. Kepada Dr. Sugiantono dan Profesor Dr. Ahmad Fahri, silakan kembali ke tempat. Serta Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jumat tanggal 1 Februari tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15/M tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013/1/2013. Dengan ini saya lantik pejabat eselon 1 dan 2 serta Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. DPR RI, anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Ketua Konsel Kedokteran Indonesia, para Direktur Utama BUMN bidang kesehatan, para pejabat yang baru dilantik, serta istri atau suaminya, serta para undangan yang saya hormati.
Pertama, tidak henti-hentinya saya mengajak saudara-saudara agar kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Kesehatan dan Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Ucapan selamat saya sampaikan kepada pejabat eselon 1 yang baru dilantik, Dr. Supriyantoro sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Profesor Akmal Tahir sebagai Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan para pejabat struktural eselon 2 serta Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta atas amanah dan kepercayaan yang diberikan negara kepada saudara-saudara. Pengangkatan dan pelantikan yang dilaksanakan hari ini adalah untuk mengisi jabatan kosong karena pejabat lama mencapai batas usia pensiun, mutasi, promosi, dan untuk mengisi jabatan dalam struktur organisasi baru. Langkah ini juga dimaksudkan untuk penyelenggaraan, pembenahan, dan pemantapan organisasi guna meningkatkan kinerja. Parameter yang digunakan dalam pengisian jabatan adalah kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan pelatihan, serta pengabdian dan komitmen para calon pejabat pada tugas negara. Sistem keinginan sosial nasional atau SDSN, kita harus mampu menyikapi tantangan berat, yaitu berlakunya jaminan kesehatan semesta. Untuk mendukung pelaksanaan SDSN bidang kesehatan, agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan selalu didasarkan pada kebijakan peningkatan, saya sampaikan bahwa jabatan eselon 2 merupakan jabatan yang sangat menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Kementerian Kesehatan. Saya instruksikan kepada saudara-saudara yang baru dilantik untuk segera mempelajari tugas pokok dan fungsi saudara, tujuan dan sasarannya, serta target-target indikator yang harus dicapai, dan mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait dengan sebaik-baiknya. Khususnya kepada jajaran Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, saya menaruh harapan besar kepada saudara-saudara. Sebagai unit baru di lingkungan Kementerian Kesehatan, hendaknya saudara-saudara dapat menjadi pionir dalam mengembangkan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dan memenuhi target menjadi Center of Excellence yang di dalamnya ada Advanced Clinical Restoration and Rehabilitation, Education and Training, Basic Clinical and Comprehensive Research, Product Development, Community Policy Development, serta melaksanakan amanat Permenkes nomor 659/Menkes/Fed/8 tahun 2009 mewujudkan world class hospital. Saudara-saudara, hal yang perlu saya sampaikan juga kepada saudara-saudara tentang program-program yang terkait dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan di tanah Papua tahun 2012, yaitu 1. Program pelayanan kesehatan bergerak mobile clinic. Saudara-saudara, jadi khusus untuk tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, kita mendapat pesan dari Bapak Presiden bahwa kita harus melakukan affirmative action. Kita harus bisa mempercepat pembangunan kesehatan demi rakyat tanah Papua. Ini berlaku untuk semua. Kedua, program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di puskesmas dan jaringannya serta kelas 3 rumah sakit. Ketiga, program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS). Keempat, program pengadaan dokter spesialis (PDT dokter spesialis), penugasan khusus residen, serta penempatan dokter umum dan dokter gigi PDT
penempatan bidang PTT, penempatan penugasan khusus di puskesmas. Kelima, program peningkatan rumah sakit pendidikan, pengadaan rumah sakit bergerak dan rumah sakit pertama, serta revitalisasi RSUD dan peningkatan jumlah puskesmas perawatan. Keenam, program pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ketujuh, pendirian pusat pelayanan malaria. Kedelapan, program kefarmasian dan alkes serta penyediaan obat dan vaksin. Dan 9, program peningkatan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi. Dan 10, program pemberdayaan masyarakat. Dan singkatnya, seluruh program pembangunan kesehatan. Untuk tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensi pejabat dinas kesehatan dan rumah sakit dan tenaga kesehatan, meningkatkan retensi kesehatan, perlu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dan kejelasan pengembangan karier di masa depan. Saudara-saudara, sesuai peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permen PAN nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dan telah membentuk tim reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan. Sekarang, reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan terus berlangsung dan dinilai secara periodik dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB. Pada kesempatan ini saya minta agar seluruh jajaran Kementerian Kesehatan mewujudkan birokrasi Kementerian Kesehatan yang profesional dan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi atau nepotisme, mampu melayani publik dengan baik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik negara. Dalam pada itu, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dan integritas dari organisasi. Saya minta dengan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, dedikasi, loyalitas dan jasa-jasa yang telah saudara-saudara berikan kepada Kementerian. serta serah terima jabatan pejabat eselon 1 Kementerian Kesehatan. Acara resmi telah selesai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik maupun pejabat purna bakti masing-masing tidak
Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3.